Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Pevrianti dengan NIM 196220033 dari kelas Akuntansi Pagi 1, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang audit siklus pendapatan dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 dengan Ibu dosen pengampu Ibu Nufitri Zulaika SEMAK. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan tersebut dalam bentuk kas. Terdapat 3 kelompok transaksi dalam siklus pendapatan. Yang pertama ada penjualan kredit, yang kedua ada transaksi penerimaan kas, dan yang terakhir ada penyesuaian penjualan. Tujuan audit. Tujuan audit untuk siklus pendapatan ini adalah berkaitan dengan perolehan bukti kompeten mencukupi tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan yang menyangkut saldo dan transaksi pada siklus pendapatan. Terdapat 5 kategori asersi. Yang pertama ada keberadaan atau keterjadian, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada hak dan kewajiban, yang keempat ada penilaian atau alokasi, dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Bisa kita lihat pada tabel di atas ini. Tujuan audit terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tujuan audit terhadap golongan transaksi, dan yang kedua ada tujuan audit terhadap akun. Kita lihat pada kelompok asersi yang pertama, yaitu keberadaan atau keterjadian. Untuk tujuan audit terhadap golongan transaksi, yaitu transaksi penjualan kredit dan tunai mencerminkan produk yang diserahkan pada customer selama periode yang diaudit. Nah, kalau transaksi adjustment penjualan mencerminkan pengurangan dari penjualan. Kalau untuk tujuan audit terhadap akun, yaitu piutang usaha mencerminkan jumlah yang terutang oleh customer yang ada pada tanggal neraca. Kita lihat kelompok asersi yang kedua, kelengkapan. Untuk tujuan audit golongan transaksi, semua transaksi penjualan dan adjustment terhadap penjualan yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Untuk tujuan audit terhadap akun, yaitu piutang usaha mencakup semua klaim kepada customer pada tanggal neraca. Kelompok asersi yang ketiga ada hak dan kewajiban. Untuk tujuan audit terhadap golongan transaksi, yaitu entitas memiliki hak atas piutang usaha dan kas sebagai hasil dari transaksi dalam siklus pendapatan. Untuk tujuan audit terhadap akun, yaitu piutang usaha dan tanggal neraca mencerminkan klaim resmi entitas kepada customer. Kelompok asersi yang keempat yaitu penilaian atau alokasi. Untuk tujuan audit terhadap golongan transaksi, yaitu semua transaksi penjualan dan adjustment penjualan telah dicatat di dalam jurnal, diringkas dan diposting ke akun yang benar. Untuk tujuan audit terhadap akun, yaitu piutang usaha mencerminkan klaim yang baik pada tanggal neraca sesuai dengan jumlah buku pembantu piutang. Cadangan kerugian piutang mencerminkan estimasi yang masuk akan beda. Dan kelompok asersi yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan audit terhadap golongan transaksi, yaitu rincian transaksi penjualan dan adjustment penjualan mendukung penyajian angka penjualan dan piutang usaha dalam laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Untuk tujuan audit terhadap akun, yaitu piutang usaha diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan piutang usaha yang digadaikan atau dianjakan. Tahap audit. Terdapat 4 tahap audit. Yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Yang kedua, menetapkan materialitas. Yang ketiga, resiko bawaan. Dan yang terakhir ada resiko prosedur analitis. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Auditor mengembangkan strategi audit awal didasarkan pada resiko salah saji material.
Langkah pertama dalam menetapkan risiko adalah memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien. Pemahaman membantu auditor dalam 1. Membuat harapan terhadap pendapatan total dengan memahami kapasitas klien, lokasi pasar, dan pelangganan. Yang kedua, membuat harapan atas margin bruto dengan memahami pangsa pasar klien dan keunggulan kompetitif pasar. Yang ketiga, membuat harapan tentang piutang usaha neto didasarkan pada rata-rata periode penagihan klien dan industri. Poin kedua yaitu menetapkan materialitas. Yang pertama, pendapatan merupakan ukuran volume aktivitas sebenarnya bagi perusahaan. Yang kedua, pendapatan biasanya melibatkan volume transaksi yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu total pendapatan merupakan hal yang sangat penting pada laporan keuangan yang seringkali digunakan sebagai ukuran materialitas. Yang ketiga ada resiko bawaan. Yang pertama, resiko bawaan siklus pendapatan ini tinggi. Yang kedua, faktor siklus pendapatan memiliki resiko yang tinggi. Yang ketiga yaitu volume transaksi yang tinggi. Yang keempat, penentuan waktu pengakuan pendapatan berkaitan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu piutang dagang mungkin salah diklasifikasikan dalam piutang lancar dan tidak lancar. Yang keenam ada sifat kas. Nah, sifat kas ini adalah adanya potensi terjadinya manipulasi dalam transaksi penyelesaian penjualan untuk menutupi korupsi. Yang terakhir ada resiko prosedur analitis. Yang pertama, resiko prosedur analitis adalah elemen dari resiko deteksi, yaitu resiko prosedur analitis gagal untuk mendeteksi salah saji. Yang kedua, prosedur analitis sangat hemat dan didasarkan pada pengetahuan auditor atas bisnis dan industri klien. Yang ketiga, langkah pertama dalam melakukan prosedur analitis adalah memperoleh pemahaman atas total pendapatan yang telah diberikan. Itulah materi pada video kali ini yang berjudul tentang audit siklus pendapatan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.